Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa 'indahu qut yaumihi faka'annama hizat lahu dunya." Rawahu Tirmizi. Apa kata Nabi, Bapak Ibu sekalian? Siapa yang di antara kalian di pagi harinya dia mendapatkan rasa aman, dia, keluarganya, masyarakat sekitar tempat dia tinggal aman. Satu, yang kedua, badannya sehat, sehat badan. Kemudian yang ketiga, ada yang dimakannya di hari itu, faka'annama hizat lahud dunya. Maka seolah-olah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan baginya semua dunia. Di dunia ini Bapak Ibu, dikumpulkan semuanya kepada kita ketika kita merasakan tiga hal. Yang pertama, rasa aman. Yang kedua, sehat. Yang ketiga, ada yang dimakan di hari ini. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita aman, badan kita sehat, tapi kalau tidak ada yang dimakan, tidak bisa juga. Atau kita aman, kemudian ada yang dimakan, tapi badan tidak sehat, tidak juga bisa. Atau ada yang dimakan, badan sehat, tapi terancam, tidak juga bisa. Maka daripada itu Bapak Ibu sekalian, kita ini banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Ketika ini sudah kita rasakan yang tiga ini, kita dapatkan, maka sebenarnya itu sudah menikmati dunia dia itu sebenarnya. Apa guna harta kita banyak, ya kan? Tapi badan tidak sehat, sedikit-sedikit masuk rumah sakit, dikit-dikit demam, dikit-dikit pusing, nggak bisa tidur, insomnia gitu kan, nggak bisa. Maka daripada itulah Rasulullah menyampaikan kepada kita untuk selalu menjadi orang yang qanaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna Allah bima atahu. Orang yang bahagia adalah orang yang mereka hidupnya diserahkan ke Allah. Kemudian Allah berikan dia rizki yang cukup. Kemudian dia qanaah dengan apa yang Allah berikan. Apalagi Bapak Ibu, badan sehat, rasa aman dapat, ada yang dimakan, selesai. Sisanya kita banyak beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terus terbawa dengan angan-angan dunia kita nih, tidak pernah habis angan-angan dunia kita. Kalau angan-angan dunia Bapak Ibu tidak pernah jadi orang tua dibuatnya tuh. Sementara angan-angan itu lebih panjang daripada umur Bapak Ibu. Maka selalu evaluasi diri, apa sebenarnya tujuan di dunia ini apa? Bapak Ibu cari duit sebanyak mungkin apa? Ujungnya tuh kemana larinya? Nah, itu yang kita jarang ingat, ya kan? Sehingga kita sibuk, akhirnya kematian pun datang, kita menyesal. Jemaah yang dimuliakan Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, untuk tadabbur kisah Qur'ani kita belum lanjut pagi ini. Saya ingin sedikit mengulang, yaitu zikir setelah sholat fardu. Ada 11. Bagi Bapak Ibu yang belum hafal, ini segera hafalkan. Bagi yang sudah hafal, berarti pahami artinya. Kalau bisa diresapi maknanya di hati kita. Karena zikir ini Bapak Ibu berlevel-level. Zikir yang paling bawah itu kalau Bapak Ibu mau tahu, itu adalah hanya lisannya aja mengucap, tapi dia tahu artinya. Level yang selanjutnya, lisannya mengucap dan dia tahu artinya. Kemudian yang selanjutnya lagi, lisannya mengatakan, membaca zikirnya, lalu dia memahami, kemudian masuk ke hatinya. Nah, ini lebih tinggi lagi levelnya nih. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau habis salat subuh Bapak Ibu, ini paling tidak zikirnya nih kita baca lengkap.
Habis sholat itu lengkap. Paling tidak ada 11 dia. Ya, jemaah yang dimuliakan. Yang pertama, saya mulai nih. Yang pertama, Nabi SAW ketika beliau selesai sholat 5 waktu, beliau biasanya setelah selesai sholat istighfar 3 kali. Ini jelas nih. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian Nabi mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Astaghfirullah, istighfar. Kenapa Bapak Ibu kita disuruh istighfar? Kenapa kita enggak selesai salat mengucapkan alhamdulillah, selesai gitu kan? Tapi istighfar. Istighfar dia. Kenapa demikian? Padahal salat adalah ibadah yang paling utama. Yang membedakan seseorang itu mukmin atau kafir, itu yang membedakan adalah salat. Bainar rajul wa bainal kufri tarkus shalah, kata Nabi. Yang membedakan seseorang dia mukmin atau kafir itu tergantung salatnya. Dan salat adalah amalan yang paling pertama dihisab besok di hari kiamat. Kalau baik salatnya, maka amalan-amalan yang lain pun juga baik. Kalau salatnya bermasalah, maka amalan-amalan yang lain pun juga ikut bermasalah. Makanya jemaah, ini satu amal yang istimewa salat ini. Tapi kenapa selesai salat kita mengucapkan astagfirullah? Ternyata Bapak Ibu, kita nih kondisi di mana kita lagi istilahnya disebutkan sebagian berkomunikasi dengan Allah kan dalam salat. Kita nih Bapak Ibu dalam salat aja tidak khusyuk. Kita dalam sholat aja masih sempat juga mikir yang macam-macam. Itu sedang berhadapan sama Allah itu. Apalagi kalau tidak sholat. Betapa harusnya kita konsentrasi ketika Bapak Ibu misalnya membaca Alhamdulillah Al-Fatihah. Itu kan dalam hadis qudsi disebut tuh. Aku, kata Allah, membagi antara diriku dan hambaku. Al-Fatihah itu kan dibagi. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Allah menjawab, apa Allah bilang? Hamidani abdi, hambaku memujiku. Ketika kita ucapkan Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi yang maha penyayang, Allah pun menjawab, Athna alayya abdi, hambaku mengagungkanku. Dan seterusnya, dibagi dua nanti itu. Di awal beberapa setengah untuk Allah, setengah untuk kita. Ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, seterusnya, maka Allah mengatakan wali abdi masa'ala, bagi hambaku apa yang dimintanya. Jadi dalam kondisi begitu aja, kadang kita sempat juga ya Bu ya, yang kita pikirkan apa? Meralah lado sekilo. Macam itu kan? Ini gimana nanti ini Honda kunci tinggal pula tadi ya. Macam-macam, sendal baru sempat juga lagi lalai dalam komunikasi dengan Allah. Maka setelah itu kita ucapkan astaghfirullah karena kelalaian kita tadi. Sama juga ketika kita, mohon maaf Bapak Ibu, kita masuk kamar mandi, kemudian kita keluar. Kita ucapkan apa? Ghufranaka. Lagi-lagi kita minta ampun. Kenapa demikian? Karena di kamar mandi ini kita tidak boleh melafazkan lafaz yang ada zikir. Tidak mungkin Bapak Ibu dalam kamar mandi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak boleh ya Bu? Tidak boleh Pak ya? Tidak boleh. Kalau istighfar pun sebatas di hati aja. Di lisan tidak boleh. Intinya waktu itu lalai. Maka keluar kita pun istighfar. Minta ampun, ghufranaka, ampunkan ya Allah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kenapa kita disuruh istighfar? Karena kelalaian kita dalam salat. Makanya Allah juga mengatakan dalam Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat. Celaka. Celaka, apalagi tidak salat. Ya, Bu. Alladzina hum an salatihim. Mereka terhadap pakai an dia, bukan pakai fi. Kalau pakai fi di dalam solat, berapa banyak di antara kita yang lalai dalam solat kita. Tapi di situ kalimatnya an solatihim, terhadap solat. Maknanya waktu solat. Jadi dia solat zuhur menjelang asar, asar menjelang maghrib, maghrib menjelang isya.
gitu. Dia selalu melalaikan, celaka. Kalau sempat dalam sholat, semua kita celaka. Karena banyak di antara kita yang tidak khusyuk. Kan begitu Bapak Ibu ya. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini banyak kelalaian yang kita lakukan. Maka disitulah kita istighfar. Bapak Ibu jamaah, istighfar setelah sholat nih, ini sebenarnya oleh ulama saya baca, semua sholat kita lakukan. Jadi habis sholat wajib, istighfar. Habis itu Allahumma antas salam wa minkas salam. Habis sholat sunnah juga begitu. Kita biasanya kan habis sholat wajib aja. Tapi ketika membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, itu cuman habis sholat wajib aja. Sholat sunnah enggak. Tapi kalau istighfarnya Pak, itu juga habis sholat sunnah ya. Tapi kalau yang subhanallah 33 kali enggak habis sholat sunnah. Nah, jadi kalau bisa sebaiknya habis kita sholat sunnah, apapun sholat sunnahnya, selalu kita selesai sholat istighfar. Karena kan dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam ya. Selama sholat tadi kelalaian juga kadang banyak kita lakukan. Apalagi sekarang Bapak Ibu, kekhusyuan ini berat di akhir zaman ini. Kenapa? Karena sekarang ini musimnya orang sok tahu semua, pengen tahu semua. Mau tahu ini, mau tahu itu. Jadi banyak file di otak dia nih yang teringat macam hal. Beda zaman dulu. Kalau zaman dulu kan tidak banyak ya Bu ya. Tidak ada HP juga kan. Paling tahu dia pagi-pagi pulang sore menggaleh lah. Gitu kan. Sekarang enggak. Dia jasadnya di padang luar. Tapi pembicaraannya sampai ke Dubai sana ya kan. Sampai dia bincang-bincang tentang di Arab rumput dah tumbuh entah apa-apa pembahasannya. Sampai pula ke Jakarta sana. Tidak ada lagi yang hal yang sifatnya sekarang tuh sesuatu tuh yang tertutupi. Semua orang dah tahu. Jadi orang-orang kota yang keren-keren pulang ke kampung, orang biasa aja. Beda zaman dulu. Oh ini pulang dari Jakarta nih, kan gitu kan. Oh ini baru pulang dari Swiss nih. Sekarang biasa aja. Kenapa? Teknologi. Tidak pun dia pernah ke sana, tapi dia tahu di sana tuh ada apa. Jadi banyak yang tersimpan di otak kita nih Bapak Ibu. Sehingga membuat kita lebih susah untuk khusyuk, konsentrasi, gitu kan? Ini banyak ujian kita. Nah, Bapak Ibu jamaah, yang pertama kita mengucapkan astaghfirullah 3 kali. Kemudian kita ucapkan Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkau maha selamat. Wa minkas salam. Dan dari Engkaulah keselamatan. Jadi keselamatan ini dari Allah, bukan dari kita Bapak Ibu, bukan dari dokter, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid ini jangan lagi minta bergantung kepada selain daripada Allah. Zaman dulu Arab jahiliyah Bapak Ibu, orang-orang Arab jahiliyah nih kalau mereka melewati satu lembah Pak, itu mereka izin dulu kepada penghuni lembah. Apa nih lembah apa nih? Lembah apa Bapak Ibu? Di sini apa lembah yang ada? Tidak ada lembah sini ya. Lembah Hanai. Oh ya lembah Hanai ya. Wahai penghuni lembah Hanai, kami izin lewat ya, jangan ganggu. Tak boleh. Tak boleh begitu. Tak boleh. Dilarang sama Nabi. Apa kalian? Kata Nabi, kalau begitu diganti doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. A'udzu, aku berlindung, bikalimatillahi tammah, dengan kalimat Allah yang maha sempurna, min syarri ma khalaq, dari semua keburukan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kan Allah menciptakan dua-duanya, ada yang baik, ada yang buruk. Jadi Bapak Ibu, yang begini-begini ini banyak sampai hari ini, meskipun dah berkurang ya, karena di mana-mana banyak pengajian kan. Kecuali di kampung-kampung masih banyak yang begitu-begitu. Akhirnya ada seorang jamaah bilang, Ustaz nanti kalau lewat di situ pakai mobil waktu itu Bapak Ibu, jangan lupa klaksonnya. Nanti mati pula mesin mobil katanya. Apa ini saya bilang? Harus pakai klakson Ustaz, pemberitahuan.
Tidak ada itu. Baca aja doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau doa-doa yang lain. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ini pentingnya Bapak Ibu zikir itu. Nah, tapi kalau ini kan pembahasan kita zikir setelah sholat. Jadi keselamatan itu dari Allah. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maha suci engkau ya Allah, wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Zal jalali keagungan, wal ikram kemuliaan. Satu. Ini baca ya. Habis sholat subuh, habis sholat 5 waktu baca ini. Astaghfirullah 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. 2. Yang kedua apa yang dibaca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tiada Rabb yang berhak disembah selain Allah, wahdahulah, yang Maha Esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamdu, dialah yang memiliki kerajaan, wa lahul hamdu, dialah yang memiliki segala puji, baginya segala puji. Walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa terhadap segala apapun Bapak Ibu sekalian. Allah itu. Lalu apa yang kita baca lagi? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Allahumma ya Allah, la mani'a lima a'taita, tidak ada yang bisa melarang kalau engkau sudah memberi. Wala mu'ti lima mana'ta, tidak ada yang bisa memberi kalau engkau melarang, kalau engkau mencegahnya. Jadi kita kasih pun orang bagaimanapun, kalau Allah tidak boleh, tidak boleh. Bagaimana kita cegah pun Bapak Ibu, kalau Allah beri, dia pasti akan dapat. Wala yanfa', tidak ada manfaat sama sekali. Wala yanfa', tidak berguna. Zal jadd minkal jaddu, tidak berguna kekayaan, tidak berguna harta, tidak berguna kemuliaan itu bagi pemiliknya, kecuali hanya iman dan amal soleh. Wala yanfa'u zal jadd minkal jaddu, hanya darimulah ya Allah kekayaan dan kemuliaan. Jadi Bapak Ibu, ini doa yang nomor 2. La ilaha illallah, kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. 2. 3. Apa yang ketiga? Sama Bapak Ibu, mirip-mirip sama yang kedua. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah. Wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ibu-ibu hafal? Insyaallah. Bapak-bapak? Insyaallah. 3. Doa yang ketiga. La haula, di antaranya la haula wa la quwata illa billah. La haula apa dia, Bu? La haula wa la quwata apa dia? Tiada daya dan upaya. Apa maknanya? La haula, tiada daya, wa la quwata, dan kekuatan atau upaya illa billah, dari kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. La haula, kata ulama, maknanya tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat. Wala quwata, tidak ada upaya untuk melakukan ketaatan. Jadi ketika kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah itu, la haula, tidak ada kemampuan untuk meninggalkan maksiat, wala quwata, tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan. Jadi kalau sholat subuh kan ketaatan nih, berarti kuat. La haula untuk meninggalkan maksiat.
misalnya nggak korupsi, nggak melakukan sesuatu yang haram dari perkara-perkara fahsya ataupun yang mungkar gitu kan, karena maksiat ada dua Bapak Ibu ya, fahsya satu, mungkar satu. Jadi kan meninggalkan kalau maksiat itu berarti la haula wala quwata, untuk taat. Jadi memang untuk meninggalkan maksiat, untuk melakukan ketaatan kita tuh butuh kekuatan dari siapa? Allah. Ketika Bapak Ibu rajin beribadah seperti ini yang membuat ini siapa? Allah. Ketika Bapak Ibu mampu meninggalkan perkara-perkara yang haram, itu siapa yang mengasih kekuatan? Juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa yang ketiga itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahu tsana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, 3. Habis itu yang keempat, kalau habis salat subuh sama habis salat maghrib, Bapak Ibu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Ada yuhyi wa yumitnya Bapak Ibu. Yuhyi wa yumit berapa kali dibaca? 10 kali. Habis salat subuh sama habis salat maghrib. Jadi kalau habis salat subuh ini bisa dibilang asarnya juga Bu. Saya tahunya cuma maghrib sama subuh. Kalau dalam hadis riwayat Tirmizi itu maghrib sama subuh. Tapi kalau asar saya nggak tahu. Ada juga ya Bu ya? Oh ada ya, Masya Allah. Ini jamaah lebih banyak tahu ya Bu. Tapi nanti coba digapai Bu ya, mungkin dalilnya ya. Tapi setahu saya biasanya subuh sama maghrib. Cuman nanti kalau ada dalilnya tolong sampaikan. Nanti bila kami sampaikan juga yang di tempat lain. Gitu ya. Jadi kalau dalam hadis riwayat At-Tirmizi ini habis sholat subuh sama habis sholat maghrib. Tapi kalau asar saya nggak tahu. Tapi kalau nanti ada, tolong Ibu kasih tahu ke kami apa dalilnya. Nanti bisa kami tambah, berarti 3 gitu kan, 3 waktu. Tapi kalau yang di sini kami dapat 2, habis salat subuh, habis salat asar, gitu ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Jadi dalam hal ini berarti habis salat subuh sama salat maghrib ini bisa lebih lama zikir kita berarti, karena 10 kali. Nah, gitu kan? Meskipun nanti Bapak Ibu ini juga dibaca dalam zikir pagi sore, gitu kan? Ini yang nomor 4, yuhyi wa yumit. Kalau yang biasa tadi nggak pakai yuhyi wa yumit, gitu ya. Kemudian yang kelima, disitulah kita mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak pakai yuhyi wa yumit. Ini 100 kali. Sebenarnya zikir ba'da shalah ini ada 4 pilihan deh sebenarnya. Cuman yang 4 pilihan ini kita jarang praktek. Kita sering biasanya yang 1 pilihan saja. Subhanallahnya 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kemudian yang 100-nya la ilaha illallah. Atau ada juga dalam riwayat itu Allahu Akbarnya 34. Allahu Akbarnya 34. Kemudian ada 2 yang lain. Kalau tergesa-gesa sekian-sekian. Jadi kata Nabi Bapak Ibu dalam hadis, man sabbaha lillahi fi duburi kulli shalah salasan wa salasin wa hamidallah salasan wa salasin wa kabbarallah salasan wa salasin fatilka tis'atu wa tis'un wa qala tamamul mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Hadis riwayat Imam Muslim.
Kata Rasulullah, siapa yang membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali dan terakhir pas 100 la ilaha illallah tadi, maka Allah akan ampunkan dosanya meskipun dosanya sebanyak air di lautan. Jadi siapa di antara kita yang dosanya nggak ada? Mestilah banyak, gitu kan? Tapi itu bisa dihapuskan Bapak Ibu, kecuali dosa yang terkait dengan hamba, itu tidak bisa ya. Kalau dosanya terkait dengan hamba, itu memang harus minta maaf kita, minta kemaafannya. Atau kalau dia utang, ya bayar utang. Tapi yang dosa-dosa selain daripada itu memang dengan begini Allah ampunkan. Ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Allah akan ampunkan dosanya meskipun dosanya sebanyak air di lautan. Kemudian yang keenam Bapak Ibu, kita membaca doa sebagaimana nasihat Nabi kepada Muaz bin Jabal. Muaz, jangan kamu tinggalkan ini. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma, ya Allah, a'inni, tolonglah aku ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepadamu, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah, kita ini memang selalu lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali lupa, gitu kan? Apalagi kalau di pasar nih Bapak Ibu, ini mudah sekali kita lupa. Karena sebagaimana yang kita ketahui, Nabi bersabda, sebaik-baik tempat adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Fa inna syarabukal al-aswaq. Kenapa demikian? Karena pasar itu adalah tempat di mana duit banyak, gitu kan? Duitnya banyak. Jadi, dan banyak orang berbohong, gitu. Yang dibilangnya inilah, yang bilangnya itulah. Jadi terbawa kita Bapak Ibu kadang, enggak tanpa kita sadari gitu. Apalagi kata Rasulullah dalam satu hadis, ketika seseorang dia melakukan jual beli, maka setan hadir di situ. Biasanya setan hadir di situ. Makanya kan perintah Nabi untuk memperbanyak apa? Sedekah dalam hadis itu kan Bapak Ibu. Bukan berarti tidak boleh jual beli. Nabi, para sahabat, pedagang mereka, ya kan. Bahkan salah satu rizki yang berkah itu kan dalam perdagangan, gitu kan Bapak Ibu ya. Maka kalau kita kaji bagaimana sahabat, mereka ini kalau hidup mereka itu tiga. Kalau tidak pengembala, atau mereka bercocok tanam, ya kan, bertani, atau berdagang, ya kan. Tiga itu setahu kami. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir, ingat kepadamu ya Allah. Wa syukrika, bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, wa husni ibadatika, dan beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Nah, ini doa yang sama Nabi, diwasiatkan Nabi kepada Muaz bin Jabal. Kita baca selesai salat. Ibu-ibu rutin ya, Allahumma a'inni, ini rutin ya, tidak tinggal. Atau ada sekali-sekali tinggal, atau dah lupa aja semua? Enggak ya, insyaallah rutin ya. Jadi Bapak Ibu, kita rutinkan biar tidak lupa ya. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Paling tidak ada dua keutamaan Bapak Ibu tentang ayat kursi. Apa kata Nabi SAW? Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salah al-maktubah, fi duburi kulli salatin maktubah. Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai habis salat 5 waktu yang wajib maktubah, lam yamna'hu min dukhul jannah illa ayyamuta. Kata Nabi SAW, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Jadi kalau kita rutin membaca ayat kursi setiap habis salat 5 waktu, maka tidak ada yang menghalangi kita untuk masuk surga kecuali kematian. Maksudnya apa? Kalau dia mati, masuk surga gitu. Kalau dia mati, masuk surga. Maka ada sebagian keterangan Bapak Ibu kita dapatkan, kalau memang kita terdesak,
Misalnya kita takut ketinggalan mobil, ketinggalan pesawat, habis sholat, assalamualaikum, istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, habis itu baca kursi langsung. Nanti zikir subhanallahnya, alhamdulillahnya, Allahu akbar sambil jalan boleh, atau pas di kendaraan juga tidak masalah. Sampai kayak gitu. Karena habis sholatnya ini betul-betul itu ayat kursi. Itu satu. Kemudian yang kedua, kata Nabi, man qara'a ayatal kursi fi duburis salatil maktubat kana fi dhimmatillah ila salatil ukhra. Kata Nabi, Bapak Ibu, dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, siapa yang membaca ayat kursi, man qara'a ayatal kursi fi duburis salatil maktubat, yaitu dalam selesai salat 5 waktunya, maka kata Nabi, kana dia fi dhimmatillah ta'ala ila salatil ukhra, maka dia dalam lindungan Allah sampai masuk waktu salat berikutnya. Jadi Bapak Ibu, habis salat subuh tadi kita baca ayat kursi, ya kan? Itu Allah jaga kita sampai nanti zuhur. Dilindungi sama Allah. Siapa perlindungan yang tidak lebih hebat melebihi perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Bapak Ibu baca habis salat zuhur ayat kursi, itu Allah jaga sampai asar. Gitu. Kemudian Bapak Ibu baca habis salat asar, Allah jaga sampai maghrib. Baca habis maghrib dijaga sampai isya. Habis isya baca juga dijaga sampai subuh. Sebenarnya penjagaan ini sangat banyak Bapak Ibu. Makanya kata ulama, kita ini kalau baca zikir-zikir nih, itu sama dengan kita itu kayak ibarat orang pakai anti peluru gitu. Jadi kalau dia makin banyak, dia makin tebal antinya tuh. Gitu kan? Sama kayak kemarin kita pernah bahas Bapak Ibu kan? Kata Nabi, siapa yang membaca di waktu pagi, doa yang Sayyidul Istighfar itu, Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, gitu kan. Kalau dibacanya di waktu pagi, maka Allah jaga dia sampai sorenya. Nanti dibacanya di waktu sore atau malamnya, Allah jaga dia sampai besok pagi. Belum lagi yang ayat kursi kita baca, ya kan? Belum lagi doa-doa zikir-zikir yang lain. Jadi orang beriman itu memang dia luar biasa. Luar biasa, pertahanannya itu kuat. Nah gitu, jangan pakai jimat juga. Ya, ini jimat kan jimat. Salat subuh tidak ada ya. Taruh di leher, taruh di apa? Taruh di pinggang, taruh di kaki, macam-macam aja, ya kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata luar biasa ini. Siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat 5 waktu, maka Allah akan jaga dia. Dia berada dalam lindungan Allah sampai salat berikutnya. Belum lagi tadi Bapak Ibu keluar rumah baca lagi doa. Apa doanya keluar rumah, Bu? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa. Apa dulu yang pernah kita kaji? Nabi mengatakan apa? Ketika orang keluar rumah lalu dia baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, maka ketika itu dikatakan kepadanya hudita wa kufita wa wuqita, ya kan? Dikatakan kepadanya hudita, kamu dapat petunjuk. Wa kufita, Allah cukupkan keperluan-keperluanmu. Wa wuqita, Allah jaga kamu. Gitu kan dalam hadis. Kemudian kalau ada setan ingin mengganggu dia, lalu setan lain bilang, itu tidak bisa diganggu orang tuh, karena dia habis membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa. Fatatanaha lahu syaitan, kata Nabi. Langsung setan menjauh ketika dia keluar rumah membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ini kalau kita berbicara tentang penjagaan-penjagaan. Makanya wajar orang-orang beriman, dia sangat kuat. Kuat dia. Gitu kan? Kenapa? Zikirnya itu. Yang habis sholat aja itu sudah cukup sebenarnya baca ayat kursi. Belum yang lain-lain, itu lebih hebat lagi kan gitu. Jadi Bapak Ibu, selalu kita rutinkan zikir-zikir ini. Ibu-ibu di rumah ada buku Hisnul Muslim enggak? Enggak ada? Ada? Ada dibagi-bagi itu kan? Itu bacalah tuh Bu, mana doa ini, doa ini, doa itu gitu kan? Ya. Banyak sekali keutamaan lewat zikir.
Zikir itu bukan dipampang-pampang di dinding, enggak begitu deh, Bu. Ayat kursi taruh di dinding, ayat kursi. Salat enggak ada, sama juga. Ya kan, Bu? Rumah makan ayat kursi. Pas azan enggak ke masjid. Ya kan? Apalagi kalau kita masuk daerah-daerah yang banyak non muslim. Itu rumah makan mesti baca bismillah ya teman. Rumah makan muslim, bismillahirrahmanirrahim. Taruh ayat kursi. Nabi itu menganjurkan kita bukan nempel-nempel. Yang dianjurkan Nabi itu mengucap, melafazkan itu. Melafazkannya itu. Bukan nempel-nempel. Ya nempel-nempel bolehlah. Cuman bukan itu nanti. Itu udah ada Ustaz. Ayat kursi aman lah itu. Ya kan? Apalagi wajah-wajah orang nih. Wajah-wajah syekh ini, syekh itu lebih jauh lagi. Ya kan? Nah, jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah zikir ini luar biasa. Banyak sekali keutamaan. Itu masalah perlindungan dari Allah lewat begitu dia datangnya Bapak Ibu. Di samping kita juga meminta perlindungan yaitu dengan doa gitu kan. Kita banyak sekali keutamaan. Bayangkan Bapak Ibu, ibu-ibu kalau habis makan baca apa? Habis makan? Pas makan bismillah. Kalau di tengah jalan lupa bismillah? Bismillahi fi awalihi wa fi akhirih. Kalau selesai makan? Apa, Bu? Alhamdulillah aja. Ada tambahan-tambahan selanjutnya enggak? Enggak ada. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min haulin minni wala quwwah. Kata Nabi, kalau dibaca itu habis makan, maka sama ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dihapuskan dosanya yang telah lalu. Udahlah kita makan kenyang, baca doa itu diampuni lagi dosanya. Banyak sekali. Cuman kita tidak tahu kadang Bapak Ibu. Ya nak? Itulah pentingnya belajar. Jadi memang di Mushola Al-Hidayah ini banyak sekali pengajian kan. Ini Bapak Ibu serap, Bapak Ibu sampaikan ke keluarga, diingatkan anak cucunya, ini begini sunnahnya, ini begini sunnahnya, biar dapat keutamaan besok di hari kiamat, gitu kan Bu? Banyak keutamaan di hari kiamat, termasuk ayat kursi ini tadi. Oke, itu yang ketujuh. Kemudian jemaah sekalian, yang kedelapan, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi biasanya membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini setiap 5 waktu kalau ini ya. Kemudian membaca Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kemudian yang ke-10 Nabi juga membaca Qul a'udzu birabbin nas. Jadi ayat atau surat ini Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ini kan muawizatain. Disebut ya Bu ya. Surat yang itu kita dengannya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu Nabi sempat kena sihir Bapak Ibu. Disihir Nabi. Ibu-ibu tahu sihir ya? Nih sihir nih ilmu yang berbahaya. Kalau ada penyihir dalam Islam tidak ada solusi bagi penyihir kecuali dibunuh. Taubatnya ya dibunuh dia. Karena berbahaya sekali sihir itu Bapak Ibu. Jadi Nabi sempat kena sihir dulu. Seolah-olah beliau melakukan sesuatu, tapi beliau padahal tidak melakukan sesuatu. Linglung kita. Sebelum turun surat ini. Tapi setelah surat ini turun, ya kan? Nabi rutin membacanya, enggak lagi. Nah, ini penting ini. Kalau kita baca zikir pagi sore, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ini masing-masing 3 kali. Nah, begitu luar biasanya kan? Habis sholat tadi kita baca, nanti kita baca lagi. Luar biasa. Nah, adapun Qul huwallahu ahad itu pahalanya sama dengan sepertiga dari Al-Quran. Karena apa kata Rasulullah? Sulusul Quran. Sulusal Quran. Sepertiga dari Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita rutinkan. Kemudian ya Bu,
Iya Bu, betul. Terakhir dia. Nah yang ke-11, inilah nih Bu pertanyaannya. Nabi habis sholat subuh biasa membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini terakhir Bu. Terakhir. Ini dibaca sholat subuh. Ada tambahan enggak Bu? Oh, apa Ustaz? Nanti habis maghrib juga ada nggak ada ya? Nggak ada. Anda tahu ibu-ibu tahu kan kayak tadi kan? Kalau yang tadi memang saya tahu cuma 2. Yang habis asar saya belum tahu. Nanti mungkin bisa dikasih tahu ke saya untuk tambahan. Namanya kita belajar kan? Jadi yang ke-11 Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kenapa ini dibaca habis subuh? Karena subuh ini kan pembuka hari. Awal dari hari. Ya kan Bapak Ibu ya? Subuh ini kan awal dari hari. Kalau malam awal dari kalau maghrib awal dari malam gitu kan? Atau habis asar menjelang maghrib. Jadi kita tuh yang ke-11 sih ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Jadi rizki itu biar tahu kita baik apa tidak itu butuh ilmu. Amalan itu biar diterima atau tidak juga kita butuh ilmu. Maka tidak ada Bapak Ibu yang lebih layak kita minta tambah kepada Allah kecuali ilmu. Karena rizki ilmu itu tinggi sekali Bapak Ibu tingkatannya. Maka dalam Quran kan wa qul rabbi zidni ilman. Katakan Muhammad, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, ya Tuhanku tambah ilmuku. Yang disuruh tambah ilmu. Yang lain tidak disuruh. Meskipun kalau kita mau boleh. Ibu mau tambah harta, boleh. Mau tambah umur, boleh. Mau tambah yang asal baik-baik lah, silahkan. Tapi yang ditekankan betul ilmu. Makanya Bapak Ibu, kita ini sebagaimana kata Ibnu Katsir, jangan kita seperti merujuk kepada tafsir surat Al-Fatihah, jangan sampai kita seperti orang-orang yang Allah sebut dalam Al-Qur'an ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya kan? Maghdub yang Allah marah. Siapa yang Allah marah? Yahudi. Dia punya ilmu enggak beramal. Atau waladdallin, orang-orang yang sesat. Siapa? Nasrani. Sibuk dia beramal, ilmu enggak ada. Makanya harus ilmu nomor 1. Dengan ilmu lah Bapak Ibu tahu mana jual beli yang riba, mana yang enggak riba, ya kan? Sebagaimana kita dulu. Tadi malam saya habis kajian. Rabu itu ada kajian habis Isya Bapak Ibu. Sampai jam 10:30 malam. Itu cerita. Ada yang punya rumah makan. Dulu saya di Aur Kuning. Mulai bisnis tahun 2000. Jual katupek. Lontong pagi. Oh itu laris luar biasa. Sampai 4 tahun. Laris, tidak ada lawan. 2004 habis itu kolap. Tapi duit dah terkumpul, beli toko, beli ruko segala macam. Riba, datang ke bank, pinjam sekian, balikkan sekian. Akhirnya sibuk bayar bunga aja terus katanya. Tidak bayar utang. Belum sama yang inang-inang Batak lagi. Ya kan? Pinjam 2 juta, pinjam 10 juta, balik 12 juta, ya kan? Riba. Tidak tahu waktu itu. Akhirnya ikut pengajian ustad-ustad. Tahun-tahun segitu saya masih SD saya bilang. 2003, 2004 nah. Baru tamat SD. Habis itu ikut kajian ustad-ustad katanya. Paham riba itu. Akhirnya hijrah. Tinggalkan riba. 0 Ustaz. Sampai 0 saya. 0 lagi. Jadi memang Allah bersihkan dosa-dosa itu. Allah bersihkan semua yang karat-karatan tadi. Belajar, tinggalkan, mulai buat rumah makan. Akhirnya sampailah hari ini sukses dia punya rumah makan. Kalau kita kan rumah tinggal, dia rumah makan. Dia tinggal situ juga rupanya. Jadi 2 fungsinya. Satu rumah makan, satu lagi rumah tinggal juga berarti. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Soalnya kenapa Nabi mengucapkan ilmu yang bermanfaat? Karena ada juga ilmu yang tidak bermanfaat, jadi tidak usah dipelajari. Atau kalaupun dipelajari, boleh untuk mengingatkan, jangan sampai kita jatuh ke dalamnya. Itu penting juga belajar ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, tapi untuk mengingatkan orang lain,
Karena bahayanya itu boleh Bapak Ibu, tidak apa-apa. Tapi itu tidak semua orang begitu. Orang-orang khusus saja untuk mengingatkan umat jangan sampai mereka jatuh terjebak ke dalam ilmu itu gitu. Sekarang anak kita belajar kuliah S1, S2 gitu kan. Tapi dia jauh dari Allah gara-gara sejak belajar itu. Itu berarti tidak bermanfaat. Bisa jadi ilmu matematika yang dipelajarinya tidak bermanfaat. Merusak bisa. Ilmu fisika bisa. Bahkan ilmu kedokterannya pun kalau membuat dia jauh dari Allah, itu masuk kategori tidak bermanfaat Bapak Ibu. Ibu-ibu kan punya anak nih. Ibu-ibu bisa lihat. Ini sejak dia belajar nih makin jauh tidak dari Allah. Kalau makin jauh berarti ilmunya tidak bermanfaat. Berarti rusak. Ilmu rusak berarti. Nah, makanya kita ini kan berdoa juga Bapak Ibu ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Satu. Yang kedua, dari hati yang enggak pernah khusyuk. Dua. Tiga, dari jiwa yang enggak pernah kenyang. Enggak pernah kenyang, miskin. Udah banyak yang diambilnya, enggak juga kenyang. Udah segini dia, enggak juga cukup, ya kan? Lalu dari doa yang tidak diijabahi. 4 itu juga doa. Kemudian harta rizqan thayyiban, rizki yang baik. Dalam Quran surat apa ini Bapak Ibu? Surat Al-Baqarah ayat 168 kan Allah bilang, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah di bumi, yang ada di bumi ini halal dan lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Jangan ikuti langkah-langkah setan karena setan musuh bagi kalian. Jadi ada 2 standarnya, halal kemudian baik. Kalau sekarang nih mungkin kita memperhatikan halal, tapi kita kurang memperhatikan baik Bapak Ibu. Jadi kita makan kita nih, kalau kata Dr. Zadil Akbar, makan sampah. Kita suka makanan sampah. Jadi masuk yang ke tubuh kita ini yang nggak baik. Makanya sekarang orang macam-macam penyakitnya kan. Ada kemarin anak 14 tahun dah kena stroke. Nah, bayangkanlah tuh. 14 tahun stroke. Kalau 60 agak-agak wajar juga ya, Bu. Memang udah banyak dia makan kari-kari apa nih ya kan. Jebo apa segala macam. Ini 14 dah stroke. Bahkan kemarin tuh ada 20 tahun udah kena kolesterol sama serangan jantung. 20 tahun. Ada juga 8 tahun sudah cuci darah, gagal ginjal. 8 tahun. Rupanya dia setiap hari minum pop es di blender 5 kali. Nggak ada dia minum air putih loh. Minumnya pokoknya berwarna, sirup ABC lah apa semua begitu. Nah ini kan nggak baik. Ya, bukan nggak boleh, sekali-sekali lah. Tapi kalau itu menjadi rutin, nggak baik dia. Karena makanannya itu makanan yang tidak sehat. Allah tuh nyuruh kita makan yang sehat. Ayam yang paling bagus ayam kampung, itu bagus, sehat. Ya kan, Bu? Minum bagus? Minum air bening ya, Bu. Air putih, air bening, air putih, serahlah ya. Minum yang begitu-begitu. Itu bagus tuh, sehat. Nah, Nabi nyuruh begitu. Nah, jadi yang instan-instan itu nggak baik. Kalau rutin-rutin nggak bagus. Minum apa-apa M150, kerating deng, koko bima, bah marijan. Nah, nggak bisa, demam kita nanti. Nah, yang biasa-biasa aja. Ibu apa biasanya pagi ini? Biasa kan? Lontong-lontong paku tuh sedikit dah ya, Bu ya. Nah, kurang-kurangi micin dikit ya kan, Bu. Nah, itu ya sekali-sekali enggak apa, tapi jangan terlalu sering. Halalan dan baik. Itu Nabi begitu. Kalau zaman dulu kan makanan belum banyak macam. Makanya sehat-sehat orang. Kalau sekarang nih makanan Korea, makanan Kamerun, Brazil, macam-macam lah, tahap-tahap lah, tahap apa isinya di situ. Sosis ini, sosis itu. Habis itu Anda tumbuh kanker gitu, ya kan? Nah, ini penting ini. Kita minta sama Allah, warizqan wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Amalan ini diterima 2 syaratnya. Apa, Bu? Syarat amal diterima itu apa? 1, 2. Nah, ngikuti sunnah.
Ikhlas dan mutaba'atur rasul, ittiba'us sunnah. Meskipun kita lihat baik amalannya, tapi kalau tidak dipraktekkan Rasulullah bisa tertolak dia. Makanya kata Fudail bin Iyad, kata Allah kan dalam Quran surat apa nih? Tabarak, surat Al-Muluk ya Bu. Tabarakalladzi apa Allah sebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menguji kalian ayyukum ahsan. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan paling banyak amalnya, paling baik. Kata ulama Fudail bin Iyad, maksud ayyukum ahsanu amalannya apa? Akhlasuhu wa aswabuhu. Akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas, yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah. Nah, itu. Bagi saya Bapak Ibu, zikir yang inilah yang paling ini. Nah, jadi Bapak Ibu, yang 11 nih kita lazimi. Untuk yang habis sholat subuh nih 11 berarti kan. Kalau habis sholat selain sholat subuh berarti 10 dia atau 9. Di luar dari la ilaha illallah yuhyi wa yumit tadi gitu kan. Nah, inilah yang perlu kita lazimkan dalam kegiatan kita, zikir kita setelah sholat. Allahu a'lam. Ada pertanyaan, Bu? Hah? Apa, Bu? Sudah makan. Yang doa tadi, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min haulin minni wala quwwah. Ibu-ibu di rumah ada Minhajul Hisnul Muslim tadi kan? Kalau ada tuh Bu, buka aja nanti. Kecil dia bukunya. Ada Bu? Ada kan? Buka di situ. Baca doa setelah makan. Kita ini memang begitu. Kalau pas makannya ingat tuh, selesai makan lupa ya. Habis dikasih nikmat kan, banyak kita lupa kadang. Sebaiknya kita baca. Jadi dengan doa-doa itu Bapak Ibu banyak kita dapat keutamaan ya. Jangan kita tinggalkan. Allahu a'lam. Jam 6.28 udah lewat suruk ya. Udah masuk dari tadi ya. Bapak Ibu sekalian, itu mungkin pada subuh ini. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan dengan dengan pembahasan kitab Tadabbur Kisah Qur'ani yang dulu masih dalam surat Ali Imran kalau tidak salah ya. 10 kisah dalam Al-Qur'an. Kita ambil satu demi satu faidah, mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita dan kepemahaman kita terhadap syariat agama kita ini. Jadi yang paling tinggi itu Bapak Ibu ilmu. Makanya pernah kita sampaikan dan berulang-ulang, ilmu ada 2. Satu ilmu tentang halal haram, yang kedua ilmu tentang kesehatan. Di musola kita ini lengkap. Ilmu kesehatan ada Ustadz Komar ya kan. Ilmu tentang halal haram itu banyak ya kan. Ustadz-ustadznya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.